kita rencana akan memanggil PT KAI dan Komuter Line, Pak Menteri, soal impor kereta bekas. Ya, kereta bekas. Saya sudah punya datanya. Bentar saya bacain. Ada surat dari PT Komuter Line kepada Kementerian Perdagangan, ditujukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, itu tanggal 13 September 2022. Surat permohonan dispensasi dalam rangka permohonan persetujuan impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Lalu oleh PLT Dirjen waktu itu masih Pak Ferry, diteruskan surat itu, ya, Pak Ferry berkirim surat sebagai PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, tanggal 28 September 2022, soal rencana impor. Kita baca nih Pak Menteri, di seluruh media KCI itu selalu, Komuter Line itu selalu bilang hanya akan impor tahun 2023, ya, impor 2023 10 set, berarti 120. Padahal ini kita buka saja, menurut saya Komuter Line itu dan KAI itu melakukan kebohongan besar. Kenapa saya bilang kebohongan? Karena permohonan Komuter Line, Pak. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara. Tentunya bersama dengan saya, Suki Abdul, dan juga rekan saya. Ya, saya Yasmin Alvina. Dan pemirsa, ini seperti kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini PT Kereta Komuter Line Indonesia ini rencananya akan mempensiunkan nih sejumlah rangkaian kereta listrik. Totalnya akan ada 29 rangkaian rel listrik yang akan dipensiunkan hingga tahun 2024. Dan ini polemik terkait dengan bagaimana KRL import dan juga apakah ini akan menguntungkan atau justru buntung. Nih sudah bersama dengan kami anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Mulyanto dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Banten 3. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, baik-baik. Dan juga bersama kami Ki Darman Intias, ini pengamat transportasi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Kabar Nusantara, ya. Bapak-bapak. Ya. Ya, mungkin saya ke Pak Ki Darman Intias terlebih dahulu, Pak. Bapak melihat polemik impor KRL ini antara Kemenperin dan juga PT KCI. Bagaimana tanggapan Bapak? Harusnya seperti apa ini, Pak? Ya, pertama sebetulnya yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi 7 maupun di Kementerian Perindustrian itu sama persis yang saya lakukan, kritik yang saya lakukan terhadap Dirjen Perhubungan Darat tahun 2004. Jadi tahun 2004 itu KAI itu masih di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Direktorat Jenderal Perkereta Apian itu kan baru ada tahun 2005. Nah, waktu itu juga akan mengimpor kereta cepat, kereta bekas dari Jepang. Ya, waktu itu saya juga melontarkan kritik kenapa kita tidak memberdayakan industri perkereta apian di dalam negeri gitu. Kan sekarang sudah seperti itu tuh Pak, bagaimana menurut Bapak? Nah, setelah belakangan saya kan banyak terlibat sekali mengamati atau paling enggak berdiskusi dengan teman-teman operator dalam hal ini KAI. Ternyata ada persoalan kualitas. Jadi produk-produk dari Inka itu ketika dioperasikan itu mengalami kendala, salah satunya kadang mogok di jalan, kadang mogok itu sehingga itu menimbulkan persoalan dalam operasional. Jadi banyak komplain dari penumpang kan, ketika mogok kan pasti yang dicaci maki operator gitulah. Ini saya kira masalahnya. Juga misalnya ada kereta barang yang dibeli dari Inka tapi ternyata juga ketika untuk ngangkut semen rusak. Lah ketika rusak kan ini mau menjadi cost-nya bagi KAI untuk perbaikan. Jadi sehingga ketika sekarang muncul isu yang sama persis ini seperti 2004 yang saya alami ya. Ketika muncul isu yang sama, posisi saya adalah karena saya sebagai pengguna kereta, ya saya mendukung itu. Apalagi ketika saya tanya kenapa harus impor bekas, ternyata PT Inka itu baru bisa menyediain nanti tahun 2025
Berarti tahun 2023 sama 2024 ini akan kekurangan unit. Nah, kenapa tadi disebutkan ada 29 transit gitu ya. Itu satu transit itu ada 12 unit atau 12, masyarakat nyebutnya 12 gerbong. Jadi tahun ini ada 120 gerbong yang harus diganti karena usia pemakaiannya itu dari diimpor sebelumnya itu sudah 15 tahun. Nah, bisa nggak diperbaiki? Bisa, tetapi kan dari aspek keselamatan itu tentu akan lebih berisiko. Ya. Jadi Bapak lebih pro ke impor ya Pak ya? Ya, selama masih menunggu penyediaan dari Inka sampai tahun 2025, ya harus mau tidak mau jalan satu-satunya hanya impor. Jalan satu-satunya impor. Iya. Nah, gimana Pak Mulyanto nih kalau misalnya kita juga melihat nih Pak Mulyanto termasuk salah satu anggota DPR RI yang cukup keras untuk akhirnya bagaimana menolak keras begitu terkait dengan bagaimana rencana PT KCI ini melakukan import KRL. Kalau misalnya sebenarnya tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Gini Mas Suki ya, kita melihat jangka panjang secara makro ya, yang ke depan bagaimana sih kita mengelola negara dan mengelola industri kita. Yang salah satunya adalah industri transportasi. Ini kan di kantong kiri Menteri BUMN itu kantong kirinya ada Inka, kantong kanannya ada KAI. Yang satu memproduksi, yang satu menggunakan kereta. Ya kan? Tolong direncanakan dengan baik. Demand-nya seperti apa? Backlog-nya seperti apa? Pensiunnya kapan kereta-kereta itu? Dan rancang dengan baik kemampuan Inka untuk memproduksi itu. Nah, itu kan persoalannya kantong kiri kantong kanan. Harusnya pemerintah bisa merencanakan dengan baik, jangan kita dihadapkan atau didorong pada kondisi yang sudah pas mepet gitu ya. Bikin kereta emangnya seperti buat combro, kan perlu waktu, ya kan? Perencanaan yang baik pemerintah ini, ya kan? Itulah kenapa kami melihat nggak boleh begini terus. 2004 kita impor, 10 tahun kemudian 2023 sekarang udah ya, masa mau impor lagi? Ada cukup waktu untuk mempersiapkan kemampuan industri kita. Nah, Menteri Perindustrian merasa mampu sehingga tidak memberikan rekomendasi. Kami mendukung. Oke, sebenarnya kalau misalnya melihat dari perjalanannya, surat ini sudah dimasukkan oleh PT KCI sejak September 2022 ini untuk setidaknya untuk jangka pendeknya Pak, untuk mengisi kekosongan jumlah rangkaian kereta listrik yang akan dipensiunkan di tahun 2023 dan 2024. Tapi kan ternyata ada dari Kementerian Perdagangan akhirnya memberikan surat tersebut kepada perindustrian dan menolak rencana tersebut terkait dengan bagaimana TKDN. Dan kalau misalnya PT KCI ini sebenarnya juga mengkonfirmasi bahwa TKDN ini bisa lebih dari 40%, tapi perindustrian tidak menganggap seperti itu. Sebenarnya seperti apa yang Mbak lihat sendiri? Apakah memang PT Inka mampu? Apakah Bapak sudah pernah melihat bagaimana meninjau langsung terkait dengan bagaimana kinerja PT Inka? Ya, sudah barang tentu ya dengan segenap kelemahannya kita Kementerian Perindustrian kan bisa bisa merencanakan hal itu, ya kan? Perlahan-lahan memang tentu saja kualitas industri kita jangan pernah dibandingkan dengan negara maju. Saya sekian lama tinggal di negara maju seperti Jepang, jangan dibandingkan kereta api Jepang dengan kereta api Inka, ya kan? Namun kita ingin negara menjadi lebih mandiri, kita tidak bergantung pada impor. Untuk itulah kita rancang kemampuan industri kita. Nah, kita memiliki kemampuan untuk merancang pemerintah itu. Nah, rancanglah dengan baik sehingga match. Ya, kalau kita dalam kondisi yang sekarang ini udah pensiun besok hari, Inka belum siap, bagaimana ini impor? Ya pasti impor kalau itu, apa boleh buat. Karena kita nggak ingin menyengsarakan masyarakat kan, kita ingin melayani masyarakat dengan baik. Namun jangan terlalu sering, kondisinya mepet-mepet terus, ya kan? Jangan mepet-mepet terus, tapi rencanakanlah dengan baik pemerintah. Itu Pak. Jadi persoalannya di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari segi industri, kalau misalnya Pak Darmaning Tias melihat sejauh ini industri PT Inka, ini bagaimana Pak melihatnya? Oke, pertama saya sebetulnya tidak ada perbedaan dari segi ideologi ya dari dengan Pak Mulyanto, artinya bahwa kita harus mengutamakan produk dalam negeri gitu. Itu kita sudah pastilah. Ya. Seperti ya sebagai warga negara Indonesia. Iya, dan seperti yang saya katakan tadi, ini kan sudah terjadi, kritik saya itu 20 tahun lalu lah, hampir 20 tahun lalu. Cuma masalahnya
ketika kita melayani publik, tuntutan masyarakat itu apa? Kehandalan, kenyamanan, keamanan. Nah, kelihatannya pengalaman selama ini ketika PT KAI mengoperasikan produk-produk dari PT Inka itu persoalannya ada di kehandalan. Sementara tuntutan masyarakat seperti Anda ini pasti handal, nyaman, aman kan begitu. Nah ini sebetulnya problemnya di sini dan sebetulnya tidak sekedar beli baru atau lama. Tapi kalau operator ini kan kalau beli baru berarti kan investnya tinggi. Nah kalau investnya tinggi berarti ada konsekuensi pada tarif yang tinggi. Nah ketika menentukan tarif PT KAI kan nggak bisa sendirian. Yang menentukan tarif PT KAI baik terutama yang ekonomi ya. Kalau KCI ini kan untuk melayani yang reguler, yang komuter ya. Ini kan sepenuhnya Kementerian Perhubungan. Karena terkait dengan masalah PSO. Nah kalau misalnya nanti beli baru, konsekuensinya tarifnya naik, nah publik siap enggak? Ini ada persoalannya terkait dengan soal tarif itu. Oke, ini juga kalau misalnya melihat perbandingan harga import dan juga perbandingan harga yang akan dikelola oleh Inka juga cukup besar angkanya berkali-kali lipat. Tapi kita akan jawab sejenak, tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, Anda masih di Kabar Nusantara, mengingat polemik antara Kemenperin dan juga PT KCI ini, saya mau ke Pak Mulyanto terlebih dahulu Pak. Selain harga yang lebih murah kalau misalkan kita mengacu pada impor kereta bekas dari Jepang, menurut Bapak apa pertimbangan lain dari PT KCI untuk kekeh sekali ingin impor kereta bekas dari Jepang Pak? Ya, saya rasa yang paling utama soal kerangka waktu ya. Kerangka waktu pensiunnya dengan masa pembuatan yang nggak match, maka solusinya adalah solusi cepat, impor ya. Kalau soal murah mah ya memang bahkan gratis itu kan barang bekas. Saya tinggal 6 tahun di Jepang, jadi itu ngebuangnya juga susah. Kan harus diolah, jadi itu kan gratis ya kan. Nah, saya rasa pertimbangannya yang pertama adalah pertimbangan kerangka waktu. Karenanya kritik saya, kalau pertimbangannya adalah soal kerangka waktu, harusnya kan sudah tahu kapan pensiun. Jauh-jauh hari lah disampaikan. Sampaikan jauh-jauh hari, sehingga Kementerian BUMN bisa menugaskan PT Inka untuk merancang ini. Jadi Pak Mulyanto melihat ada kesalahan dari pihak PT KCI yang tidak bisa melakukan monitoring terkait data-data mana saja mungkin sejumlah rangkaian yang sudah memasuki masa pensiun akhirnya menyebabkan harus impor lagi gitu. Ya, saya rasa itu. Kan pengalaman kita sudah 2004 kan sudah ada. Harusnya kita tahu lah ya kan kapan kita butuh, jauh-jauh hari lah. Jangan serba mepet, serba mendadak gitu kan. Bernegara kan harus begitu. Oke, nah ini yang juga menjadi salah satu, ini akhirnya muncul statement dikeluarkan oleh Menko Maritim, bidang maritim dan juga investasi, akhirnya turun tangan Pak Darmaning Tias dan juga Pak Mulyanto mengatakan bahwa nanti menunggu keputusan impornya yang menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan atau BPKP. Kalau Pak Darman sendiri melihat kenapa semua permasalahan akhirnya berujung ataupun juga Pak Luhut ini mengeluarkan statement dan akhirnya menjadi penentu gimana Pak? Kalau itu jawabannya sama dengan Pak Mulyanto itu. Jadi ketika sesuatu itu mentok itu larinya ke beliau. Tapi maksud saya gini, saya sepakatlah dengan yang disampaikan Pak Mulyanto bahwa kerangka waktunya itu yang harus jelas. Tetapi memang kita semua akan tahu kemarin kita mengalami pandemi. Nah pada saat pandemi itu kan semua perencanaan bisnis kan menjadi kacau balau gitu. Jadi KAI sendiri dalam hal ini KCI itu kan kalau tidak disubsidi oleh negara melalui PSO kan juga nggak bisa bertahan. Karena itu saya kira juga kenapa ini baru dimunculkan sekarang karena kemarin isunya adalah soal penyelamatan pandemi ini. Jadi praktis selama 2 tahun
itu nggak ada perbincangan bagaimana kita harus mengganti kereta-kereta ini. Jangankan itu, tapi bagaimana kita bisa bertahan secara bisnis itu menjadi persoalan KCI gitu. Ya. Berarti fokus pertamanya waktu beberapa tahun karena pandemi ini adalah keselamatan penumpang. Lalu juga tadi dibahas oleh Pak Mulyanto bahwa jangan seperti ini terus lah, nanti bagaimana industri tanah air bisa berkembang. Lalu menurut Bapak nih, kalau misalkan ini bagus untuk solusi jangka pendek, solusi jangka panjangnya seperti apa? Mengingat kalau misalkan sekarang ini tidak dipaksakan ada impor dari Jepang, bakal kekurangan armada, penumpukan penumpang, itu kan pasti akan terjadi. Solusi jangka panjang saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Mulyanto maupun oleh teman-teman di Kementerian Perindustrian bahwa kita harus memperkuat industri di dalam negeri. Tetapi industri dalam negeri juga harus ditingkatkan kualitasnya. Karena jangan kaget ya bahwa kereta yang akan dideliver oleh PT Inka tahun 2025 itu juga tidak sepenuhnya produk Inka, itu produk dari Eropa. Jadi tidak sepenuhnya dari Indonesia? Tidak. Itu produk dari Eropa, nanti dimodifikasi di Inka gitu. Jadi sebetulnya sih sama. Kalau sekarang ini ya betul yang disampaikan Pak Mulyanto itu kereta bekas di Jepang itu sebetulnya ada kereta-kereta yang harus dibuang. Jadi kita itu hanya menanggung biaya pengiriman gitu. Jadi tapi sebaliknya kereta yang akan disediakan oleh Inka nanti pun tidak sepenuhnya dari Indonesia. Bagaimana Pak Mulyanto, Pak? Jadi ternyata sama saja nih Pak, satu dari Jepang, satu dari Eropa. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Sama, Mbak. Yang satu kan hanya tidak sepenuhnya, jadi sebagian. Namun sebagian besar adalah kita yang membuat. Jadi dalam membangun industri itu ada yang disebut peningkatan kapabilitas industri. Dia itu kayak orang naik sepeda, Mbak, belajar pelan-pelan, lama-lama ngebut gitu ya. Sudah barang tentu kalau kita tidak membayar uang sekolah Inka untuk belajar membuat, sampai kapan nggak akan bisa. Kita yang membayarin itu. Kita bangun SDM-nya, kita bangun fasilitas industrinya, pelan-pelan dia meningkat. Dari yang kurang berkualitas menjadi semakin berkualitas. Negara industri melakukan begitu. Pertanyaannya, mau mulai dari kapan kita mau bergerak itu? 2004 kita impor, masa 10 tahun lagi ngimpor lagi? Nanti 10 tahun yang akan datang masih mau ngimpor lagi? Nah ini persoalannya. Pemerintah harus serius soal ini. Hari ini saya baca koran, Pak Jokowi marah-marah katanya. Kita PNS, menteri-menteri kementerian senangnya impor. Nah ini solusinya. Solusinya sebenarnya juga Inka kita sudah punya industrinya. Tapi kalau misalnya Bapak melihat sendiri, kenapa akhirnya juga produksi biaya KRL Inka ini mahal? Apa komponen-komponennya juga? Bagaimana sebenarnya Bapak melihat industri ini akhirnya mungkin PT KCI juga akan mempertimbangkan kalau misalnya harganya juga masih relevan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak sendiri melihatnya komponen-komponennya yang begitu mahal atau seperti apa sih Pak akhirnya produksi dari Inka ini mahal? Industri begitu Pak, seperti juga industri pesawat terbang Pak ya. Pak Habibie membangun itu dengan komponen yang lebih banyak, lebih canggih lagi. Kita mampu menerbangkan pesawat sendiri, ya kan Pak? Apalagi Inka, mestinya bisa kita. Kalau komponen awal-awal, mungkin komponen-komponen vital masih kita impor, ya kan mungkin kan. Tapi perlahan-lahan bersama waktu, ya kan, kita bisa bangun sendiri. Nah, jadi artinya semakin industri itu semakin mapan, maka efisiensi semakin tinggi, harga semakin murah. Cuma kapan itu dimulai? Kalau hanya begini-gini terus kan nggak akan pernah dimulai, itu maksud saya. Kita harus merencanakan itu dengan baik, agar ke depan Indonesia semakin mampu. Oke, kalau misalnya juga melihat ini nantinya hasil dari BPKP yang disampaikan atau juga oleh Pak Luhut ini nanti, tapi menurut Menteri Perindustrian ini, kalaupun hasilnya seperti apa, tetap ataupun juga ada satu lagi alternatif yaitu melakukan retrofit. Seperti apa kalau misalnya pendapat dari Pak Mulyanto dan juga Ki Darmanin Tias, kita akan jawab sejenak, tetap di Kabar Nusantara.
Kembali lagi di Kabar Nusantara ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini menambahkan jika hasil audit BPKB menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan penggantian KRL, ini ada opsi juga dari pemerintah itu retrofit. Kalau misalnya tanggapan Pak Mulyanti dan juga Ki Darmantis gimana? Ya, jadi memang opsinya impor bekas atau retrofit. Ini memang harus dianalisis masalah cost benefit dan resikonya aja. Jadi kalau yang udah mau pensiun di retrofit, layak nggak? Berapa lama dia bertahan, ya kan? Dibandingkan yang impor bekas. Jadi persoalannya hanya ya sedikit lah ya analisis cost benefitnya. Tapi kalau saya boleh mengusulkan, saya lebih cenderung melakukan retrofit. Cenderung ke sana. Sebagai pengguna KRL gimana Ki Darmantis juga? Iya, memang sebetulnya ya, karena kebetulan awal bulan lalu saya sempat ke deponya KCI di Depok ya. Di sana juga dilakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan oleh teknisi-teknisi dan cukup canggih gitu. Artinya retrofit iya, tetapi mungkin terlalu lambat. Sementara kebutuhannya kan mendesak. Jadi dua-duanya bisa dilakukan untuk jangka pendek gitu ya. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dalam jangka pendek itu saya kira dua-duanya bisa dilakukan baik untuk retrofit maupun untuk impor bekas gitu. Kenapa? Karena KCI sendiri sebetulnya kan juga ditarget jumlah penumpang yang meningkat. Tahun ini ditarget menjadi kembali seperti sebelum pandemi, 1,2 juta. Saat ini kan rata-rata 800.000 per hari. Targetnya itu 1,2 dan tentu dengan pengalaman pandemi, masyarakat itu kan tidak ingin menaik KRL seperti kemarin-kemarin gitu loh, berdesak-desakan. Nah, supaya tidak berdesak-desakan apa? KRL-nya ya mesti harus ditambah. Nah, sekarang ini PT KCI itu kan mengoperasikan 98 transit. Kalau misalnya ditambah 10 transit, lalu yang 10 transit bisa diretrofit, itu akan sangat menambah kapasitas. Dan jangan lupa PT KCI itu kan juga mendapat penugasan baru untuk melayani di Bandung, Jogja, Medan, Surabaya. Sehingga mau tidak mau memerlukan peningkatan kapasitas. Sehingga ya dalam waktu dekat ya saya kira dua-duanya itu bisa diambil. Dalam jangka panjang saya nggak ada perbedaan lah saya dengan Pak Mulyanto maupun dengan perindustrian. Ya, artinya secara prinsip kita mendorong industri dalam negeri. Cuma dan sebetulnya bisa itu, tapi ada komitmen politik dari pemerintah dalam hal apa? Fiskal. Jadi misalnya KCI atau KAI, kalau KAI kan semua ya untuk jarak jauh dan itu wajib menggunakan kereta dalam negeri, tetapi konsekuensinya subsidi tarifnya harus ditambah, gitu loh. Jadi ketika ada, tadi kan saya katakan kalau beli baru investnya kan lebih besar, akan berkonsekuensi pada tarif. Ya sudah, beli kereta dari Inka, tarifnya lebih, harganya lebih mahal, investasinya lebih tinggi, tetapi tarifnya disubsidi. Oke, Pak Mulyanto, berarti ini solusinya nanti setelah ini apakah benar menunggu hasil BPKP atau seperti apa nih Pak untuk akhirnya import ataupun juga tidak import atau seperti apa? Ya, kalau untuk jangka pendek sih kan udah nggak ada pilihan ya, kita hanya import atau retrofit, ya kan. Namun dalam jangka panjang atau menengah ini kan, kita minta Inka harus menyiapkan ini. Nah untuk itu persoalan harga kan, terlalu mahal atau bagaimana, ini yang dievaluasi oleh BPKP. Kenapa kok bisa mahal demikian? Nah nanti dari hasil evaluasi BPKP itu dengan berapa jumlah kereta yang akan disuplai oleh Inka dan kaitannya dengan tarifnya berapa yang harus disubsidi oleh pemerintah, kan hitung-hitungan ke sana. Secara umum pemerintah wajib mensubsidi transportasi publik, itu poin saya. Karena penting, kalau jangan sampai yang disubsidi adalah kendaraan listrik untuk orang kaya itu. Ya kan? KRL ini harus disubsidi karena ini untuk masyarakat banyak. Itu juga seperti yang dikatakan bagaimana sebenarnya kemarin opini terkait dengan bagaimana menteri menyatakan terkait dengan perbedaan untuk harga tiket kereta komuter lain untuk yang memiliki ataupun juga pendapatan lebih besar akan jadi perbedaan itu juga menjadi isu lain. Tapi kalau misalnya dari Pak Darmantis, kira-kira nih pemerintah akan seperti apa?
Nah, pemerintah tetap perlu diingatkan bahwa tanggung jawab untuk mensubsidi angkutan umum itu tanggung jawab pemerintah. Dan dimanapun sebetulnya angkutan umum itu memang disubsidi. Dan saya juga berkali-kali bicara ke teman-teman media, daripada mensubsidi beli motor listrik, lebih baik untuk membeli bis listrik yang dipakai untuk masyarakat, angkutan umum. Jadi angkutan umum kita bagus dengan emisi yang rendah, tapi masyarakat juga tidak harus bayar mahal karena pembelian bisnya itu disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi saya termasuk orang yang sangat keras mengkritik soal kebijakan subsidi untuk beli motor maupun mobil listrik. Baik, Gitu. Pak, tadi berarti Bapak-Bapak ini sudah sepakat ya Pak kalau untuk impor kereta dari Jepang dan juga renovasi yang sudah ada itu adalah untuk jangka pendek. Nah, untuk kita berbicara jangka panjang, targetnya bagaimana nih Pak? Harus di tahun berapa kira-kira Inka itu sudah siap untuk jadi moda transportasi yang utama yang dipakai oleh Indonesia? Ya, kalau hitungan kalkulasi tahunnya ini kan sesuai dengan request juga dari pihak pengguna ya, KCI-nya. Nah, nanti harus disesuaikan. Tapi saya tuh optimis kok. Ini kalau direncanakan dengan baik bisa loh kita. Masa nggak bisa sih gitu kan? Orang pesawat terbang aja kita bisa, ya kan? Saya rasa itu, Pak. Ya, Pak Darmaning Tias juga optimis PT Inka akan menjadi salah satu menjadi komoditas utama ataupun juga mentor utama nih dari industri ataupun juga transportasi kereta api Indonesia ini. Paling tidak sejak 20 tahun lalu saya mendorong ada penguatan industri perkereta apian dalam negeri. Itu poin saya ya, bahwa apakah optimis atau tidak itu sangat tergantung pada komitmen pemerintah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pemerintah harus kuat lah. Kalau mau membangkitkan industri perkereta apian dalam negeri, ya sudah konsekuensinya tarif untuk kereta baru yang dibeli dari Inka itu subsidinya dinaikin. Sehingga industri perkereta apian berkembang, masyarakatnya tidak dibebani oleh tarif yang mahal. Itu solusi yang saya kira solusi yang baik untuk bangsa ini. Jadi kita lihat komitmen pemerintah ya Betul, Pak untuk membangkitkan industri dalam negeri. Ya. Dan akhir kata saya Yasmil Alvina dan juga rekan saya. Dan saya Suki Abdul dan juga pastinya Pak Ki Darmaning Tias dan juga Bapak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Dapil Banten 3. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.